Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Fi kulli waqtin wa hinin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil malaa'il a'la. Allahumma inna nas'aluka rahmatan nabiyyin wa rahmatan amin amin amin. Allahumma wa sallim Allahumma ba'na bi Muhammad أنفسنا وإلى تقبلنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. Kami terima kasih rekan-rekan Islam yang kami hormati menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, Bapak Kiai Haji Abdul Wasid MPDI, Bapak Pengawas yang hadir, sebenarnya yang diundang Bapak Ketua sama Bapak Sekretaris yaitu Pak Iwahab, yang hadir Bapak Ros, Bapak Topik, Ketua FKG RA, KKG SE, FKG TK, KKG SD, MGMP, SMP, dan SMA yang hadir pada hari ini yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kita pada hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir dalam acara rapat kerja dari unsur FKG, KKG, dan MGMP, SMP, SMA, SMK. Salawat dan salam dari kita semoga terus mengalir kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya memenuhi undangan kami, di mana agenda kita yaitu adalah rapat kerja nantinya. Karena ini masih awal tahun, diharapkan nanti ada beberapa program-program yang akan dijalankan oleh masing-masing organisasi di semua jenjang ini, khususnya yaitu tentang peningkatan kompetensi guru, di mana saat ini mungkin sebagian ini sudah melaksanakan kurikulum merdeka bagi bidang studi atau di sekolah, di semua mapel sudah terlaksana. Tetapi di sisi yang lain mungkin teman-teman kita guru GPAI, guru pendidikan agama Islam masih belum paham, masih belum tahu betul tentang implementasi kurikulum mereka bagi pendidikan agama Islam. Nah, ini perlu kita pikirkan bersama nantinya bagaimana langkah-langkah kita untuk atau agar semua guru pendidikan agama Islam yang ada di sekolah dari penjuru timur sampai penjuru barat ini juga sama seperti kita yang telah paham. Nah, agar ketika sekolah sudah ketika ini IKM ini sudah launching di masing-masing sekolah, harus diterapkan di masing-masing sekolah, guru pendidikan agama Islam sudah siap untuk melaksanakan, bukan nantinya ketika diterapkan malah masih bingung dengan peralatannya, bagaimana modulnya, bagaimana teknisnya, dan macam-macamnya. Ini sehingga kami saat ini memanggil Bapak dan Ibu untuk mengundang Bapak dan Ibu agar nantinya
organisasi yang ada di tingkat SD, MTK, SMP dan SMA SMK ini merencanakan kegiatan-kegiatan di samping untuk persiapan IKM juga bagaimana meningkatkan kompetensi guru. Karena yang hadir ini insya Allah sudah menerima sertifikasi semua, sudah Pak ya, sudah alhamdulillah dan lancar, malah di akhir tahun 2023 kemarin hampir mepet periode 3 dan periode 4 sehingga sampai sekarang tak luang insya Allah. Nah, karena masih utuh gitu, ada beberapa sertifikasi yang masih utuh atau sudah hilang semuanya, tetapi kita harus juga menyisihkan beberapa rezeki kita dari tunjangan profesi guru untuk peningkatan kompetensi. Nah, jadi jangan sampai dihabiskan semua. Ya kalau sudah habis nanti cair lagi. Mudah-mudahan untuk sertifikasi untuk pencairan TPG di tahun 2024 kita tidak seperti pencairan TPG di 2023. Juknis lama keluar, guru-guru sudah ada yang WA, ada yang SMS, ada yang telepon, kapan pencairannya? Ya biasa menerima. Jadi mudah-mudahan nantinya juknis TPG segera turun dan bisa segera dicairkan, yaitu di bulan keempat, sehingga program yang akan dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu nantinya bisa terlaksana dengan lancar. Karena beberapa kegiatan yang tidak akan terlaksana ketika tidak ada dana, tetapi ketika ada dana jangan sampai langsung keluar habis, disisihkan untuk peningkatan kompetensi. Seperti kemarin Pak Efni ini alhamdulillah mewakili Sumeneb, satu-satunya guru. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak kepada Pak Efni, mewakili Sumeneb ikut lomba media pembelajaran. Ada yang mau ikut, siap mau ikut, sakit katanya. Ada juga sudah mepet sibuk dengan penulisan rapot. Memang kita maklumi pada bulan 12 karena dari tanggal 1 kalau SMA mungkin SMA SMP tanggal 1 sampai ini sudah disibukkan dengan pelaksanaan PAS dan penulisan rapot. Tetapi paling tidak dengan pengalaman yang di 2023 nantinya ada kesiapan lagi ketika ada pencarian lomba di tingkat guru, semuanya siap untuk ikut bertanding di tingkat provinsi. Satu, ketika Bapak dan Ibu ini mengikuti beberapa lomba, nanti kan pasti ada sertifikat, dan sertifikat itu juga bisa digunakan untuk Bapak dan Ibu. Beberapa hal yang kadang-kadang kita juga lengah, di antaranya seperti itu, ada kesempatan kecil tetapi tidak diikuti, padahal itu nantinya juga bisa untuk digunakan di kenaikan pangkat, SKP, atau yang sekarang lagi kerja sebagai eviden, terus macamnya. Yang selanjutnya mungkin saya perkenalkan dulu Bapak Kepala. Ini Ibu Yayu, Ketua FKG TK sekaligus pengurus FKG di tingkat provinsi. Kalau Bu Yayu ini di tingkat provinsi namanya tidak asing, karena sering bilang-bilang ke tingkat provinsi, terutama dengan kalau dulu dengan Ibu Digda. Sebelahnya Ibu Mufarrohah, sekretaris dari FKG. Bapak Abdurrahman, Mungil Taufik, SMA 1. Kemudian Bapak Abdullah Arif, ini sebenarnya sahabat lama, mulai dari SMA Gapura. Ini Abdullah Arif ketika sama-sama menjadi pengawas ruang UNAS dulu. Tim sukses yang selalu mensukseskan peredaran.
Abdullah Arif, ini ketua SMGMP SMA. Yang SMK tidak hadir. Oh, mewakilinya, betul. Bu Tip Mawati Tim ya, Bu Tim ini sekretaris dari KKG SMP MGMP ya, bendahara MGMP. Kemudian Pak Haji Satari ini ketua KKG SD, sampingnya Pak Efnik sekretaris KKG SD, dan Pak Haji Ansori. Oh belum ya, Pak Ansori. Ini kalau bendahara sama ketua MGMP SMP emang kayak bikin bos itu. Serius kan, karena memang agak ada hubungan famili. Ada hubungan famili. Ketuanya malah kompoi dari bendaharanya itu, karena beliau masih keluarga besar Ki Ma'ruf Kapura. Barangkali itu sebagai pengetahuan kami. Untuk Bapak Kepala nantinya kami mohon memberikan arahan dan sekaligus memperkenalkan diri kepada pengurus FKG, KKG, dan MGMP SMP SMK, di mana harapan kami nantinya ada dukungan juga dari Kepala Kantor Kementerian Agama dan Sumeneb terkait dengan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dan diagendakan oleh masing-masing organisasi ini. Kami akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembinaan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Kepada beliaunya kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kasih Pendidikan Agama Islam pada sekolah, Bapak Edi Haryanto MPD. Yang saya hormati Bapak Taufik Pengawas BAIS, Bapak Ibu guru semuanya, pengurus FKG, MGMP, KKG dari TK, SD, SMP, SMA, dan juga SMK. Semuanya yang saya hormati dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, menjadi kewajiban kita untuk selalu bersyukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita hari ini, siang hari ini bisa berkumpul, bertaaruf, dan juga bersama-sama berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi kita semuanya. Tentu peningkatan kompetensi kita adalah untuk anak didik kita semuanya. Yang kedua, sholawat dan salam tetap kita aturkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Kasih, Bapak Pengawal, Bapak Ibu guru yang saya hormati, tentu saya sangat senang sekali bisa hadir pada rapat kali ini, dan saya memang meminta ke Pak Kasih untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu, biar bisa bertaaruf. Meskipun memang kayaknya saya beberapa pernah ketemu sama Bapak Ibu ini, cuman mohon maaf saya kalau namanya kadang lupa begitu. Karena saya ingat saya dulu pernah di Uniba kayaknya, di Uniba saya pernah ngisi untuk guru-guru PAI kayaknya. Karena bagi Bapak Ibu, saya senang sekali apalagi bisa bertemu dengan para pengurus FKG, KKG, MGMP semuanya. Karena guru PAI ini kan tumpuannya, tumpuan agama bangsa dan negara. Memang agak lebay kelihatannya, tapi tidak. Kenapa saya katakan tumpuan? Setiap ada persoalan moral, mesti yang ditanya dulu apa? Guru agamanya, guru PAI-nya.
Tumbuhannya apa? Bisa tumbuhan kebaikan, bisa juga tumbuhan yang lain. Kalau akhlak anak-anak baik, guru PAI tidak pernah ditanyakan siapa guru PAI, sekolah di mana, kepala sekolahnya siapa. Tapi ketika ada persoalan di sekolah itu kaitannya lebih-lebih dengan moral, pasti guru PAI berapa jam mata pelajaran PAI dia akan selalu ke sana, dan meskipun selalu ditanyakan dia tidak ditambah-tambah, ya tetap segitu. Sekarang berapa jam Pak? Sudah 3 ya, alhamdulillah tambah 1 alhamdulillah. Jadi artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya tugas panjenengan sebenarnya adalah tugas yang sangat mulia, karena tugasnya adalah membina akhlak dari anak didik kita atau peserta didik kita. Dan saya yakin para jurnal adalah ikhlas dalam artian tak petirau gerumung ya, ini memang sudah tegas kita semuanya. Tapi ikhlas bukan kata tidak mau sama TPG, tidak mau sama gaji, bukan. Hanya ikhlas betul di dalam melaksanakan tugas, artinya totalitas di dalam melaksanakan tugas. Jadi ada anak akhlak tak pada tepat ya, kita perbaiki ya. Ini sudah menjadi tugas kita. Betul memang kita kemarin K13 ada KI1, KI2 itu sehingga akhlak bukan hanya tumpuannya kepada guru PAI, betul. Tetapi memang praktiknya tetap kembali kepada para guru PAI. Sehingga guru PAI itu harapannya bukan hanya mengajar dan betul-betul mendidik. Bukan hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas. Bersih meler, bersih itu cuma binian ya kita harus turun. Karena apa ya, ini bagian dari tugas kita. Kalau di dalam kelas ada TPG sudah tuntas, yang di luar kelas ini pahalanya insya Allah lebih besar. Nah yang selanjutnya juga guru PAI ini adalah guru PAI harus bisa menjadi tauladan bagi murid dan guru yang lain. Saya kira Bapak Ibu merasakan guru PAI itu menjadi tauladan bagi murid dan guru-guru yang lain. Guru PAI lambat sehari ya, guru aku malas lambat. Aduh masalahnya masalah lambat semua. Tapi karena tumpuan moralnya ke kita akan menjadi orang yang paling bersalah. Ibu-ibu guru PAI suka buka orang di rumahnya, waduh makan. Jadi ya guru PAI wastajid berapa? Setiap muridnya kan begitu. Bisa saja perlakuan seperti ini tidak berlaku bagi guru yang lain, karena standarisasi moralnya berbeda. Gridnya lebih tinggi guru PAI. Tentu ini jangan menjadi beban, tapi ini satu keberuntungan kita untuk apa? Menjaga diri kita. Karena kita guru PAI menjaga betul dari hal-hal yang tidak baik. Ini nama macam kok guru PAI. Ya ini kan hal sederhana. Seandainya berdiri itu kan tidak dosa. Karena mancing ban berdiri, mancing ban tonjuk, ini kan urusan akhlak. Jadi bukan hukum loh ya, akhlak. Nah, tapi kalau kita sudah perhatian pada akhlaknya kan sudah luar biasa. Ada orang yang biasa dalam kok guru PAI ini, guru dan murid, sehingga ini akan menjadi kontrol tersendiri bagi diri kita. Nah, tetapi di luar itu semuanya kita tetap punya kewajiban yang sama dengan guru-guru yang apa? Peningkatan kompetensi kita harus, karena Bapak Ibu adalah guru profesional, dapat gaji, dapat KPG dan masih yang lainnya bisa saja. Nah artinya apa? Kompetensi yang kita miliki harus betul-betul diasah, ditingkatkan, baik itu kompetensi pedagogik maupun kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik kaitannya dengan bagaimana kita mengajar, menggunakan apa kita mengajar, mau disetting seperti apa, mau dimanage seperti apa kelas kita, mau pakai strategi pembelajaran apa kita, itu adalah kompetensi pedagogi. Nah sedangkan profesional adalah seberapa jauh kita, seberapa dalam kita menguasai materi yang kita ajarkan. Sehingga jangan sampai di kompetensi pedagogiknya mantap tapi kompetensi profesionalnya kurang, sehingga Bapak Ibu tidak menguasai materi. Ingat, dawuhnya guru itu bagi murid-murid sudah pasti dianggap benar. Tekan lopot pakunya benar.
Apalagi katanya dengan PAI, jadi pasti guru PAI itu adalah apa ya satu tingkat di bawah ulama lah, di kelas bahwa di kehidupan saya panjenengan kiai ulama itu pasti. Maksudnya apa yang sampai menjelaskan, apa yang saya katakan, maka ajukan yang paling punya otoritas menjelaskan urusan agama kepada murid. Jadi kita boleh tebakkan kalau kurikulum tepat, dan ini akan menjadi panduan murid dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam bermuamalah. Sehingga penting penguasaan materi, sehingga guru harus terus belajar dan menikmati profesinya sebagai seorang. Nah, selain kompetensi perbedaan kompetensi sosial yang selanjutnya. Nah, oleh karena itu maka kita sebagai guru PAI tidak boleh kita dicap sebagai guru kelas 2. Seolah lebih keren guru bahasa Inggris, lebih keren guru matematika. Enggak, kita keren di dunia wal akhirat. Kan ya Bapak Ibu ya, kita keren di dunia wal akhirat. Oleh karena itu maka biar kita terus bisa setara kemampuan dan lain sebagainya, maka kita harus selalu mengupdate pengetahuan kita. Maksudnya ya kayak hari ini ada IKM, kita tidak boleh ketinggalan. Ya jelas guru BAI sudah di IKM, tidak boleh kita harus juga karena kita sama. Maka kita harus betul-betul mengupdate apa sih IKM. Tidak boleh kita kemudian sebagai guru bilang, wah akan dimulai kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum, itu ucapan-ucapan lama. Ranah kita ini sebagai pelaksana kebijakan, bukan pembuat kebijakan, apalagi mengkritik kebijakan. Kurikulum itu adalah kebijakan pemerintah, ajunan itu bagian penting dari pemerintah. Jangan berlagak penonton di dalam lapangan, bisa kusir kalau yang lain sampai ya. Kita ini pelaksana, pemain kurikulum, bukan penonton, apalagi berlagak pengamat. Namun pengamat kayak aneh kan? Kita bisa IKM-nya kayak udah lebih profesor dari profesor. Ranah kita itu pelaksana, sehingga apa yang menjadi kebijakan pusat, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, maka kita laksanakan. Dan kita harus positive thinking pada pimpinan kita, bahwa maksudnya pasti baik. Kalau sudah sebaliknya, sudah suudzon, apapun yang dilakukan, apapun kebijakan dari atas, rosak takdir. Ini jangan sampai ada pada kita. Sekali lagi analogi sederhana, kalau kita itu di dalam lapangan, analogi dengan pemain sepak bola, kita itu bagian dari 11 dari satu tim itu, maka jangan berlagak jadi penonton. Kita masih tenang. Kamu apa yang dalam kamu? Kau kan boleh gila ibu duluan. Nah ini apa? Kita ini sama-sama pemain punya peran. Pak Menteri bikin kebijakan kan begitu kan? Terus kemudian kita ini pelaksana. Apalagi pemain berlagak pelatih, wah susah. Nah sehingga IKM ini mari kita bijaki bersama-sama. Kalau kita memang masih belum mari kita bersama-sama berikhtiar, belajar bersama dengan kegiatan-kegiatan dalam rangka apa? Agar kita bisa menguasai dan nantinya mengimplementasikan kurikulum merdeka. Ini yang saya kira sangat penting. Karena saya yakin, karena saya positive thinking, karena tidak mungkin kurikulum itu kan merespon zaman, merespon era, merespon situasi. Kurikulum CBSA bagus, terutama mungkin bagi ajunan saya yang dulu diajari CBSA, saya MI saya kayaknya sama MT saya masih CBSA, bagus Pak di zaman itu. Apakah di zaman sekarang ngepas? Wallahu a'lam. Sehingga IKM ini menjadi satu kebutuhan zaman untuk merespon persoalan-persoalan kekinian. Cuma orang-orang yang tidak paham dan tidak siap mengimplementasikan, sehingga kemudian muncullah statement-statement yang kurang pas terkait dengan implementasi kurikulum merdeka.
kita harus siap dengan segala perubahan. Zamannya sudah seperti itu, sehingga kita harus merespon. Kalau mohon maaf, ibu-ibu dalam berjilbab era tahun 90 sama sekarang sama enggak, Bu? Enggak berbeda sudah. Mau kena saja berbeda. Apalagi kurikulum. Nah, tinggal ya, kadang kan mendengar orang yang tak paham. Ya. Itu nama boy, lapakun boy. Itu karena orang guru yang tidak mau berubah, tidak mau mengupdate, tidak mau meningkatkan kompetensinya, tidak mau meningkatkan pengetahuannya, sehingga apalah kurikulum apa ini apa pun dia jadi apa pun nggak akal. Ya karena Anda tidak berubah, Anda tidak mengerti, Anda tidak paham. Strategi sepak bola saja zamannya Arrigo Sacchi tahun 90 itu kan beda dengan zamannya Pep sekarang. Sepak bola, Pak, urusan dengan bola, apalagi urusan dengan kurikulum. Jadi itu, kita membuka pikiran kita dan kita selalu positive thinking, sehingga mari ke depan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah paham, saya bersyukur alhamdulillah. Berarti karena Bapak Ibu adalah pengurus FKG, KKG, MGP, maka tidak hanya berpikir diri kita, tapi juga berpikir guru-guru yang lain. Bagaimana dengan guru-guru yang lain? Ya, gimana caranya? Mari kita melaksanakan bersama-sama workshop IKM atau apapun lah namanya, dalam rangka agar guru-guru PAI juga paham tentang dan IKM dan bisa mengimplementasikannya. Nah, sehingga ini butuh kebersamaan kita. Sehingga bagaimana konsep acaranya? Ajunan yang mengonsep, ajunan yang menganalisa kebutuhannya, termasuk juga memenuhi kebutuhannya seperti apa. Kami mungkin bisa membantu memusyawarahkan, memfasilitasi yang sangat mungkin. Dan dalam rangka itu saya sama Pak Kasih membuka komunikasi, belum menyepakati karena belum bersama Bapak Ibu, membuka komunikasi dengan YIN untuk bisa bekerja sama di dalam pelaksanaan workshop IKM ini. Sehingga dari YIN Madura pematiknya kita minta dari sana. Nah, kita tinggal yang mungkin tidak honor, kalau honor tak mampu. Honornya kan per jam 800 bisa balik kanan semuanya, sehingga kita tawar dan tidak honor tapi cukup transport. Nah, kita berupaya itu untuk meringankan kita semua. Dan tentu ini semuanya adalah ikhtiar kita, sehingga guru yang berkompeten pasti akan ada banyak manfaat yang diberikan kepada siswa-siswi kita semuanya. Sehingga apa yang kita ajarkan kepada siswi kita menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga masuk bagian dari kategori ilmin yuntafa'u bihi, yang pahalanya terus mengalir meskipun abdina sareng ajunan sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, atas hadirnya di ruangan ini. Saya mungkin tidak bisa mengikuti sampai akhir karena ada tamu dari Kanwil, dan saya berharap workshop ini bisa dilaksanakan bersama-sama. Saya minta konsepnya, sehingga saya sama Pak Kasih akan berkomunikasi dengan YIN. Kalau tidak, kita carikan pemateri yang memang juga punya kemampuan dan bisa memberikan pemahaman yang pas kepada guru-guru sekalian. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kementerian Agama semoga telah memberikan pembinaan atau penarahan terkait dengan perencanaan pelaksanaan IKM yang ada di sekolah Cincin.
wabarakatuh.